Hai teman writers, welcome back. Selamat datang untuk teman writers yang baru di channel ini. Ya kan, semoga kita semua sehat selalu ya. Amin ya robbal alamin. Kembali lagi di Sabtu Review, dimana kalau di channel ini kita itu nggak hanya sekadar mereview buku untuk tahu isi ceritanya aja atau jalan ceritanya aja, tetapi kita nanti membedah dan juga mengambil teknik-teknik kepenulisan yang dipakai penulisnya, supaya nanti bisa kita terapkan juga dalam proses kepenulisan kita ya teman-teman. Nah, bagi teman writers yang setia menonton Sabtu Review, pasti udah nggak asing lagi dengan sebuah event bernama Tat Akbar, tantangan AT Press yang menulis dalam 1 bulan tahun 2019 tahun yang lalu. Nah, dalam tantangan tersebut ada 7 buku hasil dari perlombaannya ya, dan 6 bukunya sudah kita bahas semua. Linknya ada di description box kalau misalnya teman-teman mau lihat. Sisa 1 buku lagi, jadi kita save the best for the last ya. Kenapa? Karena buku ini merupakan juara pertamanya. Nah, penasaran novel apa yang menjadi juara pertama dari tantangan Akbar menulis di AT Press ini? Tonton terus video ini sampai habis. Tisu, karya Alfian Budiarto. Alfian N. Budiarto ini adalah seorang penulis yang aku kenal dari sebuah komunitas menulis dulu ya, penulis dan sastra, dan di sana beliau ini merupakan senior aku ya, jadi dia itu duluan masuk ke dalam komunitas tersebut, jadi sama-sama berproses di sana, dan sekarang ini beliau ini punya segudang prestasi yang sangat melejit, membanggakan ya. Sebagai satu teman di dalam satu komunitas itu, aku merasa sangat bangga sekali kepada pencapaian Bang Alfian ini tadi. Jadi prestasinya terbarunya itu adalah salah satu pemenang harapan di kompetisi 500 juta Kuiku. Jadi beliau ini salah satu pemenangnya. Jadi yang pasti karya-karyanya tidak diragukan lagi ya teman-teman. Teman-teman yang ingin tahu sepak terjang Bang Alfian ini atau biasa dipanggil Bang Pian ini lebih jauh lagi, aku sudah letakkan semua alamat media sosialnya di description box. Jadi bisa langsung aja ke sana ya teman-teman. Nah, buku ini sendiri itu terbitnya di AT Press tentu saja, karena ini adalah event yang diselenggarakan oleh AT Press. Jadi terbitnya di sana. Nanti teman-teman kalau mau tahu banyak tentang AT Press bisa langsung aja ke media sosialnya yang juga sudah semua aku letakkan alamatnya di description box. Nah, teman-teman bisa lihat di sini langsung book performance-nya. Nah, ini masih dalam satu desain ya, dalam satu tema gitu dengan 6 buku yang sebelumnya, yaitu covernya berwarna putih, simple aja tapi dia penuh makna. Di sini ada kayak gambar tisu yang berdarah-darah, dan ini memang sangat masuk sekali dengan isi ceritanya ya. Nah, tisu ini sendiri judulnya dibuat seperti ini ya, jadi permainan kata seperti ini. Jadi T-nya di dalam kurung, jadi bisa dibaca tisu, bisa juga dibaca isu. Jadi dia memiliki 2 makna gitu ya. Ini tentang kehidupan warga-warga dalam sebuah kampung yang bernama Balangan. Jadi settingnya ini tahun 1992, yang itu terjadinya semua konflik-konfliknya itu terjadi pasca berdirinya sebuah pabrik tisu di kampung tersebut. Nah, cerita ini akan menyoroti beberapa karakter yang ada di dalam kampung tersebut. Jadi itu akan menjadi tokoh sentralnya di dalam novel ini. Nanti yang diambil seperti ada keluarga Pak Kade, anaknya ini nanti bakalan menjalin hubungan dengan seorang pelacur bernama Arini, pelacur yang malang, dengan bapaknya yang tukang pukul dan ibunya yang penyakitan. Juga di sini ada banyak sekali nanti kritik sosial gitu ya, terutama nanti yang tinggal di daerah-daerah Riau. Dan ini settingnya memang di daerah Riau yang sangat relate sekali permasalahannya ya. Memang betul nyata permasalahannya seperti itu, ada penebangan ilegal dan lain sebagainya gitu ya. Seperti di blurb ya, di blurbnya ini dikatakan bahwa nanti Arini akan ditemukan tewas terbunuh di rumahnya dalam keadaan hamil pula gitu kan. Nanti lantas di mana di sini lebih tepatnya tisu dan isu akan mengambil tempat dalam keseluruhan isi cerita, terus ada di semua plot ya kan, dan bahkan nanti jadi penutup yang bikin kisah ini kian dark. Di plotnya ini kalau misalnya teman-teman yang sudah baca pasti tahu ini diawali dengan sebuah sudut pandang yang luas ya. Jadi kalau ibarat kata kamera, ini dari zoom out dulu, baru nanti masuk ke dia zoom in, jadi hal-hal yang detail gitu ya, sampai ke hal-hal pribadi warganya, bahkan hal-hal yang sangat rahasia sekali milik
milik dari penduduk Balangan ini tadi. Lalu nanti di ending nanti akan di zoom out lagi, ya kan, nanti sudut pandang yang luas lagi. Dan di zoom out ini aku pikir ini adalah plot twist yang kedua. Sebelumnya juga ada plot twist yang pertama. Aku nggak tahu ada berapa plot twist yang ada di sini. Pokoknya keren sekali, yang pasti lebih dari satu plot twist ya. Jadi teman-teman kalau nanya bisa nggak bikin plot twist lebih dari satu, bisa. Contohnya tisu ini tadi ya. Nah, ide ceritanya sendiri itu sangat menarik ya teman-teman. Tentu saja tetap dalam tema yang diberikan dalam tantangan menulis ini, yaitu temanya adalah dark romance dan mengambil salah satu hal yang dianggap tidak penting padahal penting ya. Dark romance sangat dark romance sekali tentu saja. Kemudian mungkin benda yang diambil itu adalah yang tidak penting. Di sini adalah tisu ya, tisu gitu. Dan di situ ada di mana-mana, selalu dibawa-bawa dalam setiap plot, dan bahkan nanti ini sangat berguna, sangat-sangat ini sekali ya. Tisu ini sangat menjadi hal yang boom gitu ya, memecahkan, blowing your head gitu nanti ya. Di tisu ini juga ada penggunaan untuk baik dan juga penggunaan untuk buruk, tapi nanti pada intinya akan bermuara pada suatu hal yang buruk gitu ya. Jadi teman-teman bisa nanti mengambil pesan lah. Nah, pesan yang itu sendiri tidak disampaikan dengan cara menggurui, dan teman-teman kalau misalnya ingin menyampaikan pesan atau visi misi di novel teman-teman, janganlah katakan itu dengan cara yang menggurui, tetapi dengan adegan-adegan saja, sehingga nanti dari situ pembaca bisa mengambil maknanya sendiri-sendiri. Nanti setiap pembaca bisa mengambil makna yang berbeda loh. Jadi itu lebih bagus lagi, lebih bisa sampai lagi kepada pembaca. Nah, satu keunikan lagi dari novel tisu ini adalah masa novelnya itu dalam sistem kayak menentukan plot sendiri gitu ya, atau yang biasa disebut dengan semacam game book. Jadi bikin novel ini jadi tambah seru. Jadi misalnya saja di halaman 12 gitu, kamu sudah membaca, terus nanti ada kotak instruksi. Jadi di sini isinya bisa teman-teman pilih sendiri. Jika kamu menginginkan seluruh warga setuju dengan kompensasi tersebut, silakan lanjut membaca ke halaman selanjutnya. Namun jika kamu memilih ada warga yang protes dan kontra, maka bacalah halaman 15. Jadi plot ini semuanya tergantung teman-teman ya, mau pilih yang mana. Nah, ini karena kebetulan kemarin tujuan aku membaca buku ini juga untuk review ya, aku tidak ikut itu, aku baca semuanya ya teman-teman, aku baca semuanya. Tapi pasti kalau teman-teman mengikuti petunjuk seperti yang ada di sini, pasti itu bakalan lebih seru lagi gitu. Nah, sebenarnya kejadian per kejadian yang ada di dalam novel ini sebenarnya tuh nggak ada yang bener-bener baru gitu ya teman-teman. Maksudnya gini ya, cerita-cerita ini pasti sudah pernah teman-teman temui. Ada wanita yang terpaksa memilih pekerjaan yang tidak baik ya karena memang tidak punya pilihan lain, terus kemudian dia mati terbunuh, hal semacam itu gitu ya. Tapi karena memang penyusunan plotnya ini gitu, dengan cara game book seperti itu, memilih plot, udah gitu cara penulisnya juga menuliskannya, udah gitu sudut pandang penulisnya yang cukup unik ya, bikin cerita ini jadi menarik banget. Jadi kalau misalnya teman-teman gitu juga, kita nggak apa-apa memulai sesuatu tuh dari ide yang sangat sederhana, bahkan ide yang misalnya berasal dari keluarga kita, yang misalnya kalau kita ceritakan ini nggak menarik lah, cerita keluargaku apa yang menariknya. Tetapi kalau misalnya teman-teman bisa menyampaikan itu dari sudut pandang yang berbeda, juga dengan plot yang kreatif, pasti nanti hasilnya juga menarik seperti buku tisu ini tadi ya teman-teman. Ini gaya bahasa yang dipakai Bang Alfian ini, dipakai yang di sini itu tidak terlalu rumit seperti buku-bukunya yang lain, atau misalnya seperti yang aku baca di naskah yang menang di lomba kuiku kemarin itu lebih puitis. Tapi kalau ini dia lebih simpel karena mungkin dia ini dekat dengan kehidupan sehari-hari gitu ya, dari penduduk kampung Balangan ini tadi. Jadi pemilihan diksinya juga nggak terlalu rumit. Nah, kalau kekurangannya apa ya, mungkin di tata bahasa ya, ada sedikit ya yang tidak sesuai dengan KBBI. Misalnya yang benar adalah permukiman ya, bukan pemukiman. Udah gitu di sini banyak sekali serangan kata namun. Kalau misalnya ini istilah dalam bahasa Inggris adalah crutch ya, crutch ini atau crutch words. Nah, crutch words ini adalah memang sering sekali dilakukan oleh banyak penulis, bahkan aku sendiri, mungkin juga teman-teman nggak sadar kita menuliskan kata-kata yang itu saja. Nah, di sini banyak kata-kata namun. Nah, bagaimana tahu caranya kalau kita punya banyak crutch words atau kata yang diulang-ulang? Itu suruh teman kita membaca gitu, atau kita
minta teman-teman kita untuk membaca, itu pasti bakalan ketahuan. Tapi kalau kita sendiri yang membaca, mau berulang kali pun kita baca, kayaknya kita merasa kita tidak mengulang kata-kata itu gitu. Jadi memang crutch words ini aneh, tidak bisa kita temukan sendiri, kita harus minta pendapat orang lain gitu ya. Nah, terus mungkin bab pembukanya menurut aku ini agak beresiko. Kenapa? Karena dia zoom outnya itu terlalu jauh ya, zoom outnya terlalu jauh, fokusnya jadi kurang gitu ya, berpotensi untuk bikin pembaca nggak meneruskan gitu. Nah, dia berisi dengan sejarah berdirinya pabrik tisu di Kampung Balangan itu, mungkin bisa dipadatkan lah gitu ya, supaya tidak beresiko di. Nah, lalu apa yang bisa kita pelajari dari tisu karya Mas Alfian ini atau Bang Pian ini? Ini banyak sekali ya teman-teman. Salah satunya tips ya, kalau misalnya teman-teman mau ikut nih lomba menulis tantangan menulis selama 1 bulan, itu hindari genre science fiction. Ini adalah review ya, ketika kita sudah membahas 7 novel dari hasil tantangan menulis 1 bulan. Ini reviewnya, hindari nulis genre science fiction. 1, karena science fiction itu butuh world building, fantasi juga hindari, butuh world building yang nggak bisa secepat kilat kita buat. Kecuali kalau misalnya teman-teman memang sudah punya world building yang memang sudah kuat sebelumnya, ketika nanti menuliskan novel selama 1 bulan itu udah nggak rumit lagi ya. Jadi itu sangat tinggi sekali kerumitannya, jadi dihindari. Nanti akan tertekan juga pas nulisnya gitu ya, tertekan, keteteran dan lain sebagainya. Jadi akhirnya tulisannya juga jadi banyak renggang-renggangnya gitu, jadi nggak enak gitu ya. Yang kedua, carilah cerita-cerita yang mainstream seperti ini, tapi dipoles dengan kreativitas tinggi ya kan, nanti hasilnya jadi wow, jadi kayak seperti novel tisu ini. Jadi ini adalah kisah-kisah mainstream tapi dipoles dengan kreativitas yang menurut aku cukup baik sekali ya. Jadi ini ada game book, disusun sedemikian rupa plotnya sehingga bisa jadi twist gitu ya. Dan juga di sini banyak mengandung kritik-kritik sosial dengan cara yang memang halus banget. Jadi kita harus bisa tahu latarnya gitu kan, atau kondisi sosial di Riau gitu, supaya mengetahui bagaimana kritik sosial yang dibangun di sini gitu. Jadi itu merupakan cara yang cerdas untuk mengikuti perlombaan selama 1 bulan. Bagaimana caranya supaya kita bisa kreatif, supaya kita juga bisa peka terhadap kondisi sosial dan bisa kita kritik gitu ya teman-teman. Tentu saja harus lebih banyak lagi membaca ya, baik membaca buku, membaca berita-berita, dan juga membaca perilaku dari lingkungan sosial kita. Nah, kutipan favoritnya ini aku ambil dari halaman 158. Ini menurut aku ini adalah sebenarnya penggambaran latar gitu ya, tapi bagus sekali karena kalau kulihat bagi penulis-penulis pemula itu penggambaran latar itu bisa menjadi hal yang sangat berisiko sekali, karena takutnya jadi klise gitu ya, takutnya jadi membosankan. Tetapi punya Bang Pian ini menurut aku sangat hidup, jadi dia bisa membangkitkan atau menggugah panca indera kita sebagai pembaca ya. Contohnya seperti ini. Malam semakin larut, dugaan Pak Sadirman rupanya salah. Hingga lewat tengah malam, langit nyatanya tak kunjung menjatuhkan butiran-butiran air. Hanya gemerisik suara angin yang sampai sekarang terus-terusan mengembus kencang, menggerakkan ranting-ranting pohon berderak. Kampung Balangan sudah begitu sepi, hampir seluruh warganya terlelap di atas dipannya masing-masing, kecuali sekelompok anak muda yang saat ini terlihat berjalan di kegelapan malam dengan tubuh terhuyung dan sempoyongan. Jadi itu adalah sebuah cara bagaimana mendeskripsikan latar tapi dengan cara yang hidup gitu. Di situ menggunakan banyak sekali kata sifat yang menggugah dari panca indera kita sebagai pembaca. Nah, itu bisa ditiru teman-teman. Ini pokoknya recommended sekali. Ini cerita pembunuhan, tentang pembunuhan, tetapi bukan suspense-nya yang ditekankan atau bukan keseruannya yang ditekankan. Jadi dia bukan masuk ke thriller, lebih menonjolkan ke misterinya. Jadi ini lebih masuk ke misteri gitu ya, dark romance misteri gitu ya. Endingnya aku suka kali karena ini bikin sampai aku speechless ya teman-teman. Nanti bisa teman-teman tanya sendiri sama Bang Piannya, kayak mana sih cara bikin ending yang twist gitu ya. Bahkan tidak hanya sekali, di sini banyak sekali plot twist yang ada gitu ya. Ini keren sekali, nanti bisa ditanyakan langsung ya kepada penulisnya. Juga kalau misalnya pingin buku ini masih bisa dipesan di AT Press dan juga di penulisnya, yang semua alamat media sosialnya sudah aku letakkan di description box. Oke teman-teman, kalau misalnya buku teman-teman ingin kita bedah juga sama-sama di sini, langsung aja kirim pesannya ke email aku ya, di ramadayanti@gmail.com ya. Mohon maaf jika ada kesalahan yang aku lakukan dalam review buku. Oke teman-teman, jangan lupa
di komen video ini, di like, juga di share. Jangan lupa juga subscribe dan tombol notifikasinya supaya kita bisa ketemu lagi di video selanjutnya nanti. See you everybody. Oh my god, kita akan menyanyikan sebuah lagu. Apa yang salah